Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kegiatan hari ini saya memberikan layanan bimbingan konseling kepada anak didik untuk bercerita tentang liburan mereka kemarin, apa manfaat yang mereka dapat dari liburan mereka kemarin saat libur sekolah semester. Nah, saya tertarik sekali membaca karya tulis dari murid saya. Sebut saja inisialnya N. Nah, jadi ceritanya ini menarik sekali dan saya tertarik untuk membacakannya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ana mau cerita nih. Jadi tuh ada di mana liburan Ana diisi dengan ngumpul bareng kawan-kawan SD-nya. Jadi saat si N kemarin liburan, beliau liburan bersama teman-teman SD-nya. Jadi dia bertemu dengan teman-teman SD-nya. Rasanya tuh katanya rindu sekali karena sudah lama tidak bertemu. Ya karena Nanda ini adalah murid anak santri pondok pesantren. Jadi dia tidak bertemu dengan kawan SD-nya pasti sudah lama. Karena dia tinggal di asrama, tidak tinggal di rumah. Sehingga kalau tinggal di rumah itu kan mereka bisa kontak lewat HP atau nggak ketemu sore hari balik dari sekolah. Tapi kalau di pondok mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya yang di SD yang tidak lanjut di pondok, mereka tidak bisa bertemu. Nah, jadi kata santri saya ini, dia sangat senang sekali ketemu dengan teman-temannya waktu SD saat libur sekolah. Nah, kayak udah lama nggak ketemu katanya. Terus dia cerita-cerita tentang kegiatannya di pondok. Terus mereka juga cerita kegiatan mereka selama di SMP tempat sekolah mereka, cerita tentang masing-masing gitu. Nah, terus mereka itu pergi ke rumah teman-temannya yang SD itu. Senang sekali katanya. Seru ngumpul dengan teman-teman waktu SD, cerita-cerita. Beragam lah, kalau udah dekat sama budak tuh lajak kan ya kayak Ana katanya. Jadi dia tuh bisa bisa mudah akrab dengan siapapun. Nah, itu keren ya teman-teman ya. Kadang kita nih kalau kita baru kenal dengan orang itu, kita tuh suka grogi gitu kan. Groginya tuh karena kita belum terlalu kenal dengan orang tersebut. Tapi kalau kita sudah dekat, sudah kenal, sudah tahu sifatnya, terus kita ajak ngobrol tuh dia tuh enak, pasti kita pun akan enak juga untuk komunikasi dengan kawan-kawan kita. Nah, teman-teman, beliau juga cerita kalau teman SD-nya ini dulu dekat sekali. Jadi berteman tuh udah 3 tahun, kawan akrab. Jadi saat ketemu tuh rindu sekali karena jarang ketemu ya teman-teman ya. Sama, saya juga punya teman-teman dari SD. Nah, sampai sekarang masih komunikasi. Intinya itu adalah komunikasi teman-teman. Jadi saat kita ingin terus dekat dengan orang yang kita sayangi itu caranya komunikasi kita harus sinkron gitu ya. Kalau komunikasi kita tidak sinkron, penuh dengan emosi, penuh dengan gejolak gitu kan. Misalnya kita tidak satu visi dan misi ini, itulah yang membuat kadang pertemanan itu menjadi renggang. Karena komunikasinya itu yang kurang gitu. Jadi harus saling memahami, saling mengerti. Nah, jadi cara kita mengetahui apakah kita dengan teman ini sehati atau enggak itu dari cara kita komunikasi. Jadi kalaupun ada debat, ya itu biasa teman-teman, dalam bersosialisasi pasti ada debat. Tapi lebih baik kita menjauhi debat agar tidak terjadinya konflik yang lebih besar. Cara menjauhi debat kalau kita udah bicara tapi teman kita masih tidak sinkron dengan kita, jadi lebih baik diam diri. Menjauhi berjarak dulu selama berapa bulan atau berapa hari gitu ya, baru jalin lagi komunikasi yang baik saat hatinya sudah tenang. Jadi saat hati kita emosi itu jangan kita lanjutkan karena itu bahaya, bisa menyebabkan konflik. Jadi supaya tidak terjadi konflik, lebih baik kita mengalahnya dengan secara berjarak sementara waktu sampai hati kita dengan hati teman kita itu sudah tenang, baru kita ajak komunikasi kembali. Jadi itu ya kuncinya untuk menjalin komunikasi yang baik kepada teman kita supaya bertahan pertemanannya sampai 3 tahun, 4 tahun atau seumur hidup. Wah, senang banget pasti ya kalau kita punya sahabat dari kecil sampai kita wafat. Amin. Semoga kita bertemu dengan teman yang seperti itu. Teman rasa saudara ya teman-teman ya. Nah, jadi di tulisannya ini ada pesannya teman-teman. Pokoknya kalau berkawan nggak teguran kalau dia nggak baik buat kita. Jauhkan tuh maksudnya berjarak kalau dia tuh nggak baik gitu kan, berjarak gitu. Tapi jangan kelihatan kalau kita tuh menjauhkan dia gitu. Jauhkan tuh karena untuk apa, supaya terhindar dari debat tadi ya, debat konflik tadi. Nah, terus kalau udah berkawan lama jangan jarang ngumpul. Nah, maksudnya tuh kalau kita udah berkawan lama tapi kita jarang ngumpul, nanti tuh dikiranya mungkin takutnya dibilang sombong atau gimana gitu kan. Jadi komunikasi itu penting, walaupun kita nggak bisa ngumpul, paling nggak kita tuh ada komunikasi, say hello, apa kabar gitu ya. Nah, nanti itu bisa kita rasanya asing katanya kalau kita tuh jarang kasih kabar tuh rasanya asing. Pokoknya jalani aja apa adanya, walaupun itu kadang tak ada. Jangan dengarkan omongan orang-orang, misalnya kan jangan berkawan dengan itu, si A gini, si B gini. Nah, orang yang menjelek-jelekkan itu, kalau kan yang lebih tahu teman
buruknya gitu. Oh mungkin teman kita ini nasehatin gini. Tapi tinggal kembali ke diri kita lagi. Saat kita berteman dengan teman kita itu kan kita lebih tahu karena kita lebih dekat dengan dia. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa menilai gitu. Nah, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu kadang tak ada, jangan dengarkan omongan orang walaupun itu menyakitkan buat kita. Jangan pernah merasa kalau kita tuh udah berguna buat orang lain, nanti baru terasa. Harus banyak-banyak istighfar ketika ada seseorang yang menjelekkan kita istighfar, ya Allah, kalau yang dikatakannya itu benar tentang diri saya seperti itu kepada kawan-kawan saya yang lain, maafkanlah saya, bimbinglah saya untuk agar saya bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau yang dikatakannya tidak benar tentang diri saya, yang diceritakannya kepada orang-orang agar teman-teman yang lain itu tidak mau berteman dengan saya, tolong ya Allah bimbinglah dia agar dia bisa diberikan hidayahmu, agar teman-teman tidak menjauhi saya gitu ya. Nah, jadi pesan dari beliau lagi, jangan walaupun kadang kita suka ngomongkan orang, ya kita manusia yang tidak sempurna teman-teman. Kadang-kadang kita suka terceplos, atau kadang-kadang kita suka tidak sengaja untuk bicara tentang orang lain, kekurangan orang lain gitu kan ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang penting setiap saat kita berbicara tentang kekurangan orang lain, kita sering bercermin diri di kaca. Kenapa ya teman saya tuh seperti ini sama saya gitu kan. Misalnya kita tidak suka sama teman itu, kita ngomong di kaca nih, sambil kan ada kembaran kita tuh di kaca tuh kan, di kaca tuh ada kembaran kita. Kita tanya pada diri kita sendiri, apa sih yang buat teman kita tuh seperti itu sama kita, apakah ada sumbernya dari diri kita. Terus kalau kita merasa, oh iya misalnya sikap saya yang seperti ini, jadi caranya ya kita berproses belajar sedikit-sedikit untuk berubah gitu kan. Terus kalau kita udah berusaha tapi kita tidak bisa menyenangkan hati teman kita, ya kita tinggal berserah sama Allah. Ya Allah, bantulah hamba agar hamba diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah ini gitu kan. Saya tidak bisa menyenangkan hati semua teman-teman saya, ya Allah. Oleh sebab itu bantulah saya bagaimana agar saya bisa tidak melukai hati mereka gitu. Kalaupun saya tidak bisa, berarti saya akan melakukan sesuai kesanggupan dari diri saya. Karena saya merasa saya tidak sempurna, tapi saya akan berusaha lebih baik agar saya bisa menjadi teman yang baik untuk mereka. Walaupun saya tidak bisa untuk menyenangkan hati semua orang gitu kan, karena saya juga punya keterbatasan. Terutama saya juga harus memperhatikan jiwa dan raga saya. Kalau jiwa dan raga saya tidak mampu, tidak mungkin saya bisa memaksakannya. Karena kalau jiwa raga saya sudah tumbang, tidak mungkin saya bisa. Intinya saya itu tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Jadi saya menjalani kehidupan ini sesuai dengan kesanggupan diri saya gitu ya. Nah, jadi sering aja curhat sama Allah gitu kan, ketika kita sudah mengalami suatu hal yang buntu gitu. Kalau kita sering curhat sama Allah tuh, hati kita tuh tenang gitu kan. Jadi tidak kepikiran omongan teman, omongan orang yang menyakitkan hati kita gitu kan. Kadang kita udah berusaha untuk baik gitu, tapi setiap orang kan menilainya tuh kan tergantung dari sudut pandang mereka gitu kan. Bisa mereka tuh menilai kita baik, bisa mereka menilai kita tuh jahat atau gimana gitu kan. Itu tidak bisa kita kontrol karena itu di luar kendali kita. Hati orang itu yang bisa mengontrolnya hanya Allah. Jadi kita curhatnya sama Allah agar diberikan kita ketenangan gitu ya. Intinya sering ucap astagfirullahaladzim aja gitu ketika kita tidak sengaja mengucapkan kalimat yang menyakitkan hati teman kita gitu kan. Terus kalau teman kita ada yang berkata tidak baik tentang kita, kalau tidak sesuai, maka kita minta sama Allah, ya Allah maafkanlah teman saya, berikanlah dia petunjuk dan hidayah agar ia bisa sadar, tidak lagi menyakitkan hati saya gitu kan. Karena kalau kita balas hinaan juga ke teman kita itu, yang ada jadi konflik, tidak akan selesai. Solusinya tuh hanya itu, berdamai dengan diri kita sendiri. Hanya itu aja solusinya. Kalau pun belum bisa memaafkan teman kita, ya sering berdoa aja sama Allah, semoga hati teman kita tuh diluluhkan gitu kan hatinya, supaya dia tuh bisa berubah dengan kita gitu ya. Semangat. Hidup itu harus semangat. Kalau hidup kita tidak semangat, bagaimana kita mau menjalani hari ini kan? Perjalanan itu masih panjang ke depan. Kita tidak akan tahu. Kita tidak tahu masa depan itu seperti apa, kita tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi seringlah curhat padanya gitu kan. Kalaupun kita ingin berhasil di masa depan, kita tulis. Anggap saja buku ini adalah proposal hidup kita di tahun 2023. Apa yang akan kita rancang di tahun 2023 ini? Semoga bisa lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Jangan bandingkan diri kita dengan hidup orang lain, itu tidak bisa. Jadi bandingkan diri kita dengan diri kita yang di tahun-tahun sebelumnya. Semoga bisa lebih baik. Sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga dari berbagi saya hari ini bisa memberikan manfaat. Saya juga masih terus berproses, saya juga masih terus belajar untuk mengendalikan diri saya sendiri. Sebelum saya berharap pada orang lain untuk memahami saya harus memahami diri saya sendiri dulu. Karena saya tak bisa berharap kepada
orang lain untuk memahami diri saya, sementara saya sendiri tidak memahami diri saya sendiri. Lebih sering mengajak diri sendiri berbicara dengan curhat sama Maha Pencipta, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat hati kita damai. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.